Halo sahabat Vivi, dengan saya Vera di acara Obrolan Sahabat. Acara yang memberikan informasi dan berita seputar Vivi Skin Clinic dan sahabat Vivi sehingga kita bisa lebih dekat lagi. Di episode pertama ini kita akan mengundang founder dan CEO Vivi Skin Clinic, Dr. Vivi Festiani, untuk berbincang santai dengan kita di sini sehingga kita tahu bagaimana sih perjalanan Vivi Skin Clinic selama ini. Langsung saja kita panggil Dr. Vivi Festiani. Cling, halo, halo Vera. Oke dokter, di sini di acara perdana nih ya dokter, ini ada obrolan sahabat. Jadi acara ini diperuntukkan sebagai media antara Vivi Skin Clinic dan sahabat Vivi agar semua informasi yang ada di Vivi Skin Clinic tersampaikan ke sahabat Vivi. Info-info seputar Vivi Skin Clinic, seputar mungkin treatment yang lagi hype kayak gitu bisa dibahas di acara ini. Dan untuk sahabat Vivi yang tidak sempat menonton di YouTube official kita, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng karena kita akan lebih sering upload di YouTube kita, gitu ya. Dokter, kita mau bahas nih silsilah awal mula terjadinya Vivi Skin Clinic kayak gitu. Tentunya awal mula dokter itu terjun ke dunia estetika itu seperti apa? Jadi ceritanya tak kenal maka tak sayang kali ya. Jadi ceritanya ini awal-awal perkenalan dulu, maksudnya tentang Vivi gitu ya. Oke. Thank you ya Vera sudah diundang. Nah jadi kalau boleh bercerita, saya pun juga nggak ada rencana membuat Vivi Skin Clinic gitu. Jadi saya itu aslinya kan bukan orang sini. Saya aslinya dari Brebes. Orang desa nih gitu ya, orang kampung. Saya kuliah di Jakarta. Setelah kuliah di Jakarta, saya PTT di Banjarnegara. Di dekat sini lah ya, di dekat Wonosobo. Terus saat itu saya udah nikah. Begitu sudah nikah, teman-teman di rumah sakit pada ikutan CPNS. Terus saya iseng nih judulnya gitu kan, saya iseng nyoba CPNS. Setelah nyoba CPNS ternyata masuk. Nah itu awal saya pindah ke Pekalongan. Kondisi saat itu saya juga sedang hamil muda. Nah pada saat itu akhirnya mungkin ngelihat mertua ngelihat saya kayaknya ini anak uring-uringan banget sih gitu ya, kayak nggak ada kerjaan gitu, bingung, runtang-runtung gitu. Saya tinggal di tempat mertua tanpa suami kan, suaminya kan masih PTT di sana gitu. Akhirnya mertua saya yang dokter umum bilang gitu, ini kalau ada pasien kamu pegang ya. Nah awalnya gitu aja sih, pasien apa nih? Lah kan kamu udah pernah kursus kecantikan, dibilangnya kamu udah pernah kursus facial kan. Memang dari dulu saya sudah gitu kan, zaman di Jakarta saya sudah ikutan pelatihan gitu, akupunktur dan kecantikan dulunya. Terus ya sudahlah gitu kan, daripada nganggur gitu kan, kalau ada panggil aja lah saya masuk ke ruangan gitu. Awalnya itu sih. Terus seiring berjalannya waktu ya itu kan hamil makin gede gitu kan, hamil video tuh. Terus tuh itu ada pasien satu gitu kan, dilihat dulu, udah cuman jalan pakai jas putih, pakai baju hamil tuh gitu kan. Berarti dulu banget itu benar-benar terapisnya adalah saya dokter sendiri. Jadi kayak malah justru kayaknya mertua saya yang dokternya, saya terapisnya kan, karena mertua saya yang nih jerawat nih gitu kan, mau nggak dibersihin, kita ngomong di facial karena emang sangat jauh lah dari facial. Orang saya nggak main massage, saya cuma mencetin doang gitu kan, karena hobinya mencetin jerawat, berawal dari hobi mencetin komedo gitu kan. Itu juga sih. Tapi sebelum saya main di estetik kulit skincare ini, saya tuh sebenarnya lebih jujur dulu lebih ke akupunktur. Makanya dulu menunya kita banyak gitu kan. Makanya sebutannya kan Vivi Skin Clinic One Stop Beauty. Itu first time saya yang menciptakan kata-kata One Stop Beauty. Nggak ada di Google karena memang itu kata-kata salah. Oh gitu. Dari Tapi diikutin. Iya gitu ya. Tapi iya, karena kan Vivi one step closer ada.
Oke. Kalau one stop beauty orang itu apa ya itulah kadang-kadang yang salah diikuti ya salahmu gitu kan, tapi jadinya jadi malah berkembang kan one stop beauty. Nah, terus kan tadi dari cerita dokter sendiri, dokter itu masih numpang di ruang praktek mertua. Nah, untuk memutuskan sampai dengan oke, finally saya harus mengambil keputusan, saya bikin klinik sendiri. Kayak gitu tuh gimana tuh dok perjalanannya? Oh ya, ini sebenarnya itu dulu karena pasien saya yang pertama itu kan anak kecil, anak SMP apa SMA, SMP kalau SMP kalau nggak salah itu anak. Nah, dia datang gitu kan, ya pokoknya rutin datang sama ibunya gitu kan. Terus ya udah saya pencetin, inget banget kan, pokoknya dia ya kesakitan lah, namanya anak itu dipaksa sama emaknya gitu kan, nggak bisa, pokoknya kamu harus bersih gini. One day si mama itu gitu, dok sebenarnya saya tuh punya anak sih gitu, punya anak cewek gitu kan. Terus akhirnya saya titip lah satu anak saya kerja sama dokter, udah jadi apa aja gitu kan, saya percaya sama dokter, nyebut nama, saya percaya sama saya percaya gitu kan. Terus lah tapi kan saya nggak ada niatan, nah itu kan saya nggak ada niatan, bu, orang saya juga PNS gitu kan, saya nggak ada niatan untuk bikin klinik lah, saya bilang gitu kan. Ya udah pokoknya dari situ singkat kata jadilah gitu kan. Nah ya sudah, karena saya punya karyawan, oleh karenanya saya harus cari pasien dong. Akhirnya kan mau nggak mau harus niat, harus cari lah. Dulu cuman 2 bed, dulu hanya 2 bed, satu saya satu dia gitu kan. Dulu hanya 2 bed, satu saya satu dia. Terus habis itu 1 bed kelas gitu kan. Biasa kan kalau habis facial kan masker, Iya. nah, Duduk. nungguin masker lama kan gitu kan, lumayan nih kan ini bisa masuk gitu kan. Akhirnya kita beli 1 bed lagi, 3 bed nih. Jadi kalau habis, jadi kita aturnya gini dulu. Saya tuh massage nggak bisa, dari dulu kan ya beda lah tangannya. Sementara dia si karyawan saya yang pertama tuh jempol semua orang bilang gitu kan, massage enak banget. Jadi awal sama lu ya mencetin sama gue. Gitu. Saya memang cari bagaimana cara mencet nggak sakit, karena dia sakit banget. Udah pernah ngerasain dipencet sama dia? Belum. Oh, cobain deh. Dia itu senang mencet orang, tapi dia nggak suka dipencet. Iya. Mencet itu sakit banget gitu. Mungkin karena kekuatannya dia ya. Jadi kayak ya itu dibilang tangannya semuanya jempol. Jadi dia tuh nggak mencet tapi sakit gitu. Maksudnya dia tuh nggak ngerasa mencet gitu, tapi sakit, antep ya tangannya ya. Gitu kan. Jadi pada saat aku bilang mencetinnya pelan-pelan, ini udah pelan dok, tapi udah belang gitu kan. Akhirnya udah deh mencetin urusan saya. Jadi dia dari awal sampai matas gitu kan, habis itu terus giliran mencetin aku. Terus dia mau masukin lagi kan, nah gitu, jadi diatur begitu. Jadi kalau aku udah mencetin gitu kan, terus balik lagi ke dia. Saya mencetin yang sini, udah mainnya kayak gitu, terus 3 bed gitu kan. Terus ya udah sering berjalannya waktu, tambah lagi karyawan gitu kan. Adakah sih pikiran dokter, oh nanti ini bakal gede kayak gitu? Atau gedenya ini dan berkembangnya Vivi Skin Clinic ini tuh seiring berjalannya waktu? Kalau dulu sih enggak ya, karena tipe saya orangnya flow aja, Aquarius bu. Flow aja Jack. Flow aja Jack, Aquarius banget, kemana air mengalir lah gitu kan. Nah dokter, untuk sekarang ini kan sudah ada berapa ya, 7 cabang, 8 sama online, terus ada lagi 1 anak cabang FBH gitu ya dokter. Nah mungkin kendala, jadi kan nggak mungkin kan jalannya lurus gitu, life is never flat kata Cita Tengah. Kendala yang sering dihadapi dan mungkin berat gitu mungkin dokter, menurut dokter yang bisa diceritakan gitu. Kalau suka duka ya kendalanya mau banyak, cuman nah itu balik lagi, untungnya saya kan orangnya ngalir. Kan ada istilah, Tuhan nggak akan kasih kita ujian kan kalau kita nggak mampu gitu kan. Untungnya orangnya keras gitu kan, jadi istilahnya hayo dah gitu kan. Tipenya gini, kalau saya nerima ujian, jadi kayak kita cari deh gitu loh, maksudnya apa sih solusinya apa gitu. Terpuruk gitu kan, tapi nggak lama gitu. Kayak kita didatengin BPOM Gitu. nah kita datengin BPOM, tapi kita sampai dipanggil tuh ke Semarang gitu kan, tapi bukan kesalahan murni dari kita.
karena kita sudah beli produk yang memang sudah berlabel dan sudah berbepom waktu itu kan. Kita cerita gini-gini, diedukasi dan lain-lain. Tapi ya itu selalu ada selalu ada rainbow tuh apa namanya, pelangi gitu ya di balik hujan gitu ya. Jadi kayak saya malah justru kenal sama bapak penggedenya di sana dan malah disaranin, kamu kenapa nggak bikin pabrik aja gitu loh, nanti kita support dan lain-lain. Oh oke, gitu. Maksudnya malah justru itulah kadang-kadang kita berpikirnya Bepom itu jahat, Bepom itu sukanya begitu-begitu gitu. Padahal dia kan mengayomi ya, dalam artian dia meluruskan gitu. Kalau ada yang salah ya dibenerin gitu kan. Nah, ujian yang berikutnya adalah internal dari karyawannya sendiri. Tapi setelah akhirnya saya mendapatkan insight ya bahwa ini loh, memang cita-cita orang masing-masing. Tuhan kasih di depan saya ada anak tangga tuh gitu kan. Nah kamu mau naiknya Vi gitu loh. Nah tinggal karyawan juga sama gitu loh. Ini ada anak tangga nih, ada step-stepnya udah jelas dan saya udah di atas tuh. Walaupun mungkin belum di atas banget, tapi saya udah istilahnya 5 step di atas kamu. Kamu tinggal ngikutin aja kan jalurnya yang saya sudah pernah lewatin gitu. Tapi ya itu masing-masing kan ini ya ada ceritanya sendiri. Ada yang enggak lah, saya enak jalan aja gitu kan. Ngapain sih cari uang ngoyo-ngoyo gitu kan. Ada yang begitu gitu kan. Ada yang uang itu bikin masalah. Kan yang pertenaran itu bikin masalah. Percayalah, nggak punya uang yang bikin masalah. Nah, satu lagi Mbak Fer, pada satu titik saya harus memutuskan saya keluar dari PNS. Itu besar buat saya, itu karena hujatannya bukan dari keluarga saya gitu, karena dari keluarga saya pribadi, keluarga pedagang, makanya ini otaknya cuan-cuan mulu gitu kan ya. Nah, tapi sering berjalannya waktu saya nggak bisa berdiri di 2 perahu. Saya harus memilih ya sudah, mau nggak mau. Saya ketemu sama satu senior yang berkata, Vi lu nggak bisa di 2 perahu, lu harus milih. Tapi kalau di PNS kan banyak berbuat baiknya. Kita bisa nolong pasien dengan banyak gitu. Satu hari 100 pasien lo batuk pilek saya habisin semuanya. Itu saya banyak banget gitu ceritanya yang menyembuhkan orang gitu kan, talenta saya dipakai gitu. Terus dia bilang, kalau lu bikin klinik kecantikan, kamu bisnis gitu kan, kamu bisnis benar-benar jadi CEO, kamu bisnis, dengan uang itu kamu bisa bikin rumah sakit, nggak cuma 100 yang yang bisa lu sembuhkan, mungkin banyak. Jadi banyak tangan yang istilahnya membantu kamu. Saat itu iya juga ya gitu kan. Kalau kita cuma pengen nolongin dengan tangannya kita sendiri terbatas. Tapi kita bisa membuat banyak tangan yang bisa membantu. Itu pun ya itu juga teguran juga dari Tuhan. Saya keluar, saya ngomongnya ini agar saya bisa bagi waktu antara keluarga dan bisnis. Kenyataannya lebih banyak ke bisnis, anak-anak terbengkalai juga. Ya itu maksudnya, ya akhirnya ditegur lagi tuh, ujian lagi gitu kan, ujian lagi. Banyak hal lah gitu, si anak yang bungsu jadi emosional, jadi baperan lah pokoknya gitu. Ya udah akhirnya kan waktu itu saya memutuskan harus mutusin lagi tuh. Tadi kan mutusin antara PNS dan klinik. Sekarang di klinik harus mutusin, kamu mau praktek jadi dokter atau kamu mau bisnis jadi CEO. Dua-duanya nggak bisa. Kalau lu mau jadi CEO, lu di belakang layar, nggak bisa tuh ngerjain banget gitu terus. Sekarang cari dokter kan gitu kan. Nah itu makanya jadi mulai lagi kan gitu, kita pencarian lagi. Ya walaupun sampai saat ini kan masih nyarinya dokter gigi mana. Cuman ya itulah PR saya untuk memastikan bahwa kalau datang ke Vivi itu sama gitu, SOP-nya sama, entah dengan Vivi, entah dengan dokter yang lain itu sama. Walaupun itu dengan terapis, dengan ini ada persamaan. Harapan Dokter Vivi untuk Vivi Skin Clinic ke depan itu seperti apa? Saya pengen memberi memberi banyak berkat lah ya kepada orang banyak, baik itu untuk karyawan, keluarga karyawan, untuk pasien, untuk keluarga pasien gitu. Banyak hal sih dengan berdirinya Vivi itu bukan cuma cuan doang gitu ya, bukan cuma kita cari keuntungan saja. Kita pengen memberi arti kepada banyak orang gitu.
Dan itu pun juga kepada keluarga besar Vivi juga ya, dalam artian kamu di sini nggak cuma kerja gitu loh, tapi kamu tuh bermanfaat pada buat orang lain gitu. Harapannya kita memberi banyak manfaat, memberi banyak arti lah. Terakhir nih Bu Vivi mungkin ya, pesan untuk sahabat Vivi di luar sana yang masih ragu mungkin ke Vivi, yang sudah di Vivi kayak gitu, pesan dari Bu Vivi gimana? Ada banyak klinik kecantikan, jualannya sama, merah, jualannya sama, produknya juga mirip-mirip, sama lah, toko handphone juga banyak, jualannya sama malahan gitu ya. Tapi kenapa ada yang ngena banget di hati, kenapa kamu langganan sama satu toko itu, pasti karena ada sesuatu kan di tempat itu kan, bukan pakai aji-aji gitu kan ya. Tapi saya menginginkan bahwa seluruh sahabat Vivi itu nemuin bahwa ada sesuatu yang berbeda di Vivi Skin Clinic, ada kebaikan di situ gitu. Nah jadi karena kita ingin berbagi kebaikan, saya harapannya bisa memberikan lebih banyak lagi kepada sahabat Vivi, lebih banyak menyembuhkan pasien-pasien berjerawat, pasien-pasien yang tidak pede dengan fleknya, dengan obesitas, kegemukan, dengan wrinkle dan lain-lainnya. Silahkan datang ke Vivi Skin Clinic, bukan hanya untuk perawatan, tapi kita berbagi gitu, kita berbagi kebaikan agar lebih banyak manfaat. Terima kasih untuk waktunya Bu Vivi. Mungkin kalau besok lagi ada reopening klinik baru, kita bisa share lagi ke sahabat Vivi semua. Atau ada treatment baru, ditunggu treatment barunya di Vivi Skin Clinic. Terima kasih sekali atas waktunya Bu Vivi. Di tengah padatnya aktivitas sudah disempetin ke sini. Episode kedua yang akan datang, kita akan mengundang karyawan pertama dari Vivi Skin Clinic. Kita bedah semuanya tentang Vivi Skin Clinic, jadi sahabat Vivi juga merasakan. Karyawan pertamanya masih ada. Pasien pertama, karyawan pertama, apa aja yang mau sahabat Vivi tahu tentang Vivi Skin Clinic, boleh komen, boleh DM di Instagram kita akan bahas di sini, gitu ya. Sampai jumpa, terima kasih atas waktunya, jangan lupa subscribe. Thank you ya Mbak Fer.